Hai gengs, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Sudah lama saya tidak ngonten, karena di masa pandemi kita harus melakukan social distancing dan jaga ruang gerak kita. Dan sebisa mungkin kita harus hindari keramaian. Kali ini kami akan mengeksplor salah satu gua yang berada di Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, yang tepatnya berada di daerah Mudia, Suliki, Gunung Omeh. Kami berangkat dari Seri Lama menuju Koto Tinggi dengan menempuh perjalanan selama 2 jam. Kebetulan hari ini hari Balai, yang mana pasar tradisional yang tidak buka setiap hari, dan mereka berjualan pada hari-hari tertentu. Di perjalanan sedikit kendala pada mesin Vespa, dan kami segera memperbaikinya. Punya rusak. Daerah Mudia, begitu kami orang 50 Kota menyebutnya, adalah salah satu daerah yang masih sangat kental akan budaya, sejarah, dan alamnya. Jalanan berliku dan pemandangan alam perbukitan, sawah, dan sungai yang selalu memanjakan mata dan membuat kita tidak bosan selama perjalanan. Setelah menempuh 1 jam perjalanan, kami sampai di daerah Koto Tinggi. Daerah Koto Tinggi masih kental akan budayanya. Masih banyak rumah adat, peninggalan leluhur yang masih berdiri kokoh dan masih ditempati masyarakat setempat. Kami sampai di Balai Adat Koto Tinggi, yang mana di daerah sini juga berdiri salah satu tugu peninggalan bersejarah, yaitu Tugu Perjuangan PDRI. Sebelum kami melanjutkan perjalanan, kami juga berbelanja beberapa perlengkapan dan juga makanan untuk dibawa ke dalam goa. Monumen Nasional Bela Negara adalah monumen peringatan yang didirikan untuk memperingati sejarah perjuangan pemerintah darurat Republik Indonesia atau PDRI, yakni penyelenggara PRI sementara ketika pemerintahan Indonesia jatuh ke
ke Belanda pada agresi militer Belanda yang kedua. Kami melanjutkan perjalanan dari Balai Adat Koto Tinggi menuju Goa Ayesingke dengan jarak tempuh lebih kurang 30 menit. Biasanya sebelum ke Koto Tinggi saya akan menghubungi Bapak Met Rizal, yang mana Bapak ini adalah seorang tokoh masyarakat dan juga seorang praktisi pariwisata di Koto Tinggi. Karena keterbatasan waktu, kami memutuskan untuk lanjut menuju ke pintu goa. Kami memarkirkan kendaraan di kebun jeruknya Udazal, yang mana pintu goa berada di kebun jeruk tersebut. Mari masak dulu. Kami rehat sejenak sambil makan cemilan untuk penambah tenaga sebelum masuk goa. Awisi bro. Awisi pakai cabai bro. Enggak leh. Tiket. Orang makan enggak wae. Kau nak dana? Bagi menggigi ada litak. Setelah rehat, kami izin dengan keluarga Dazal untuk masuk ke dalam goa. Jangan lupa untuk sebelum masuk goa kita membawa perlengkapan seperti senter dan pakaian yang cepat kering, karena di dalam goa cukup lembab dan basah. Ready? Oke. Sekarang kita akan menuju ke pintu masuk goa bersama Kebian dan Mak Guy. Pintu goa bro. Hati-hati bro. Bismillahirrahmanirrahim. Kami memasuki goa menggunakan senter karena di dalam goa sangat gelap dan minim cahaya. Apabila kita tidak menggunakan pencahayaan, akan susah melihat apapun yang ada di dalam goa. Kita juga harus memperhatikan langkah karena tekstur bebatuan yang ada di dalam goa tidak beraturan, ada yang runcing dan tajam. Kelelawar juga banyak bersarang di sekitar dinding goa. Di sepanjang goa juga dialiri oleh sungai kecil yang jernih dan sejuk. Yang mana di sepanjang sungai kami juga menemukan binatang kecil seperti udang, kepiting, tetapi kami tidak menemukan ikan di dalamnya. Kelelawarnya banyak. Goanya basah. Semakin kami telusuri ke dalam, lorong goa semakin sempit, tapi kami tidak merasakan kekurangan oksigen di dalamnya. Mungkin di dalam goa sirkulasi udara cukup stabil. Semakin ke dalam, udara semakin sejuk dan basah. Tapi itu tidak menyurutkan kami untuk
melanjutkan perjalanan menelusuri gua. Karena gua ini sangat recommended sekali untuk para pencinta alam, khususnya pecinta caving. Karena di dalam gua kita tidak akan merasa bosan, karena kita selalu disuguhkan oleh keindahan bebatuan yang berwarna-warni dan juga stalaktit dan stalagmit yang terbentuk dari pengikisan dan juga penumpukan dari mineral alam yang proses pembentukannya bisa sampai puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Betul kan? Tolong saya aku aja apa kan? Flash. Enggak, jangan pakai flash. Fotografer Febri. Boleh aja. Tekstur dan proses pembentukannya lah yang membuat gua ini sangat indah dan memikat. Jalan lagi. Gua ini juga memiliki sisi edukasi khususnya untuk wisata geologi. Batu apa itu? Batunya keras. Kayak kuri-kuri batu. Pengikisan nih. Let's move. Mari. Ke sponsor naik kan? 50 kota. Nah. Gitu. Kami berniat untuk melanjuti perjalanan sampai batas dari gua tersebut. Batu. Kirus. Dengan jenis apa, Bapak? Ini jenis betul kan? Wow, garang apa? Enggak. Bersembunyi. Bye. Kayaknya dalam sih. Ayo mau yuk yang itu bang. Ini kopi tadi koko. Ambil lah aja deh. Kami juga melewati sungai yang agak dalam. Mungkin kedalamannya sampai batas pinggang dan perut. Mineral. Sini mantap. Kita menyusuri sungai kecil di dalam gua. Apa sih, Rek? Wah, udah mulai sempit. Yeah, sempit cuy. Sampai kita dulu. Hah? Lubang kita. Lepas kan? Sampai rupiah. Masuk terowongan. Wow. Udah mentok. Pada akhirnya kami sudah sampai di penghujung goa. Karena kami tidak memiliki perlengkapan yang memadai untuk melanjutkan. Karena lorong yang ada di dalam goa itu cuma sebadan kita. Menurut informasi masih ada jalur ke dalam goa.
Karena kita juga harus menggunakan perlengkapan caving yang memadai. Karena di dalam kita juga akan menyelam dan juga merangkak untuk menelusuri gua tersebut. Jangan dari gitu. Setelah ngopi sejenak, kami memutuskan untuk lanjut menuju ke pintu keluar goa karena hari sudah mulai sore. Kita sudah hampir sampai di luar. Hati-hati bro. Bagi teman-teman yang ingin ke sini, mari kita jaga kebersihan lingkungan. Jangan buang sampah sembarangan. Stop coret-coret dinding goa. Stop vandalisme. Salam lestari.